Oke, hari ini kita masuk pertemuan kelima ya, mata kuliah riset, teknologi dan informasi komunikasi ya. Kita, sedikit review di pertemuan sebelumnya, pertemuan keempat ya, kita bahas tentang langkah-langkah riset, kemudian kita juga nanti ada kelanjutannya tentang proposal riset skripsi. Kemarin kita bahas tentang definisi, terus kemudian menyusun hingga membuat laporan ya di minggu lalu gitu. Udah belajar situ, pertemuan keempat ya. Nah sekarang kita masuk ke penilaian proposal riset atau skripsi. Nah proposal riset skripsi itu usulannya biasanya dari mahasiswa tentang rencana pembuatan karya ilmiah ya. Biasanya sih kita perlu buat bab 1 sampai bab 3 saja ya, jadi tidak perlu lengkap ya, yang penting ada di situ disampaikan tujuan dari penelitian, terus metodenya seperti apa. Nah formulir persetujuan riset itu harus ditandatangani oleh minimal 2 dosen ya. Jadi biasanya Anda ini ke kampus ya, temuin ke prodinya atau jurusan masing-masing. Kemudian dari situ ya, nanti teman-teman diminta untuk menuliskan judul atau tema yang akan diambil menjadi skripsi atau penelitiannya ya, tentunya dengan melampirkan proposal riset. Nah nanti pihak jurusan akan menentukan teman-teman ini harus ke dosen mana atau ke dosen siapa nih yang harus ditemui untuk meminta persetujuan dari proposal tersebut ya, karena minimal ada 2 dosen. Nah proposal riset itu sendiri atau karya ilmiah skripsi Anda akan disetujui jika memenuhi syaratnya sebagai berikut nih. Misalnya judulnya yang relevan dan kekinian, sedang tren ya. Jadi kalau judulnya udah lewat banget, itu kemungkinan kecil untuk disetujui ya. Judul-judul apa yang tren, judul-judul apa yang bisa Anda angkat, itu sebenarnya kalau teman-teman di sini kuliahnya di IT pasti mengetahui perkembangan sekarang ini. Contohnya yang lagi trending misalnya IoT ya, atau data science misalnya ya, atau cyber security. Nah itu bagian dari judul-judul yang kekinian ya. Kemudian yang kedua adalah kualitas isi proposal dari karya tulis ilmiahnya ya, misalnya tingkat kesulitan dan kebutuhannya seperti apa. Ini juga menjadi penilaian oleh dosen ya. Kualitas isinya misalnya Anda di situ bisa menjelaskan tujuan risetnya apa yang melatar belakangi kenapa harus mengambil judul tersebut ya, terus kira-kira akan memakan waktu berapa lama, terus akan menghadapi kendala nanti di lapangan seperti apa, dan seterusnya. Nah itu bagian dari kualitas dari proposal yang Anda tulis. Kemudian teknik penulisannya ya, urutan sistematika juga akan diperhatikan oleh dosen penyetuju proposal ya. Kalau misalnya terlalu minimalis atau mungkin banyak plagiatnya ya, dari situ kemungkinan rentan untuk terjadinya plagiarisme mungkin juga akan menjadi pertimbangan disetujui atau tidak ya. Yang berikutnya yang keempat adalah rujukan atau data pustaka ya. Biasanya semakin banyak semakin baik. Artinya apa? Bahwa Anda sudah belajar, sudah mencari referensi, ini loh kenapa saya mengambil judul ini. Nah jadi sepertinya biasanya kita dari dosen tuh, kalau Anda sering membaca, teman-teman menjadi banyak kutipannya, kita semakin percaya bahwa Anda memang berminat terhadap judul dari yang diangkat ya, yang akan dibuat seperti itu. Oke, sekarang kita masuk macam-macam metode dari riset ya. Nah metode riset sendiri ya sebenarnya ada banyak ya. Di antaranya seperti ini. Yang pertama adalah metode sejarah ya, kemudian metode deskriptif, metode eksperimen, kemudian metode kausal komparatif,
ya. Kemudian metode partisipatoris, ya. Nah, sekarang yang pertama ada metode sejarah. Ya, misalnya ini biasa dipakai oleh orang-orang yang basisnya adalah dari ilmu sosial, misalnya seperti itu ya, orang-orang banyak cerita tentang masa lampau. Ya, kita ingin membuktikan kebenaran dari suatu kejadian atau fakta, ya, yang dulu seperti apa, misalnya kita tentang meneliti atau mencari tentang apa sih sejarahnya Firaun, ya, bagaimana dulu kerajaan Firaun seperti apa. Nah, itu bagian dari kita skripsinya berupa sejarah, ya. Sumber datanya biasa berupa dokumen, ya, atau fosil-fosil, ya, atau seperti fakta yang bisa kelihatan misalnya di museum seperti apa. Nah, itu juga bagian dari sumber data. Nah, kegiatannya seperti apa? Biasanya mengevaluasi dari suatu objek peristiwa, ya, tokoh-tokohnya, misalnya kita datangin ke tokoh-tokoh atau adat budaya daerah setempat seperti apa. Nah, itu bagian kegiatan kita, ya, biasanya berupa observasi ke lapangan langsung, ya. Nah, itu metode sejarah. Yang kedua adalah metode deskriptif. Nah, ini lebih bersifat ke menggambarkan sifat dari suatu yang tengah berlangsung pada suatu riset dilakukan, ya. Misalnya kita membahas tentang sebab-sebab dari suatu akibat, ya, kejadian, ya. Biasanya bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang sedang menyangkut suatu waktu sedang berlangsung, ya. Misalnya dalam suatu proses ini, misalnya Anda ingin mencari, misalnya yang sekarang adalah kita lagi ramai dengan corona, misalnya virus corona. Ya, nah di sini kita biasanya mencari nih, ya, pertanyaan-pertanyaan apa yang sering dijadikan bahan riset kita tentang corona. Bisa berupa data-data statistik, ya, atau dari data-data kesehatan, ya, atau dari data-data farmasi. Nah, itu namanya metode deskriptif, ya. Jadi kita masih mencari pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dari kejadian di waktu saat kita melakukan proses riset. Outputnya bisa berupa informasi mutakhir, misalnya menyebutkan bahwa kesimpulannya adalah penyebab dari corona adalah ternyata virusnya ini seperti ini. Nah, seperti itu, ya. Terus kemungkinan manfaatnya untuk perkembangan berikutnya seperti apa lagi. Nah, itu adalah output dari deskriptif, ya. Jadi lebih banyak memang ke cerita-cerita berdasarkan data-data yang didapat ketika dilakukan riset. Menurut Consuelo, riset dengan metode deskriptif terdiri dari beberapa macam. Ada yang namanya studi kasus, ada yang namanya survei, kemudian riset pengembangan, lanjutan, dokumen, kecenderungan, dan korelasi, ya. Contohnya studi kasus, ya, penelitian rincian mengenai suatu objek, ya, tertentu selama kurun waktu tertentu, ya, yang cukup dalam dan menurut terhadap lingkungan dan kondisi masa lalunya, ya, studi kasus, ya. Jadi seperti kita misalnya tahun 2019 itu kan cerita mulai adanya virus corona, ya. Kenapa dinamain COVID-19? Karena itu ditemukannya tahun 2019. Memang boomingnya itu, ya, booming di Indonesia adalah tahun 2000 awal, ya, tapi sebenarnya virus itu sudah ditemukan awal 2019 seperti itu. Nah, makanya ditemukan COVID-19. Nah, ini bisa dijadikan sebagai studi kasus, ya, bagaimana dulu menyebarnya, kemudian apa sih yang menyebabkan dia bisa berkembang biak dengan sangat cepat, ya, menjadi pandemi saat ini. Nah, itu bagian dari kita melakukan penelitian berupa studi kasus. Nah, keuntungannya seperti apa? Keuntungan penelitian bersifat mendalam, ya, bisa menjawab dari suatu keadaan yang terjadi atau menemukan hubungan-hubungan. Tadi misalnya, ya, hubungannya adalah ternyata penyebabnya adalah misalnya dari hewan. Dulu sempat dikabarkan bahwa salah satu penyebabnya adalah dari kelelawar atau dari hewan-hewan yang memang salah satunya menjangkit
sebagai sumber penyakit dari corona. Nah itu salah satu keuntungan dari studi kasus. Kelemahannya, ya, kajian relatif menjadi kurang luas dan mendalam. Ya, jadi karena itu hanya sifatnya waktu tertentu, mungkin suatu saat nanti kalau kita udah tahun 2030, studi kasus ini udah nggak bisa dipakai lagi, karena hanya bisa dipakai ketika terjadi saat ini. Ya, mungkin tahun 2050 yang penelitian seperti ini udah nggak dipakai lagi, karena mungkin virusnya berkembang lagi, virusnya bermutasi atau mengalami berkembang lagi, ya, melakukan riset-riset lagi, akhirnya ada virus-virus baru lagi ditemukan. Nah itu juga karena salah satu kelemahan dari studi kasus, ya. Kemudian sulit digeneralisasi, disimpulkan dalam keadaan berlaku umum. Nah itu contohnya barusan tadi udah saya sebutkan, ya. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai satu kesimpulan umum, ya. Itu kan hanya kasusnya untuk corona, tapi untuk kasus yang lain kan mungkin berbeda lagi. Nah kalau di IT seperti apa? Kalau Anda di bagian IT, mungkin studi kasusnya misalnya di kantor, ya, Anda melakukan riset bahwa kinerja di kantor PT ini mengalami peningkatan setelah dilakukan adanya misalnya proses restrukturisasi organisasi. Ya mungkin di bagian perusahaan Anda dengan waktu yang singkat Anda melakukan penelitian, mungkin bisa jadi benar kasusnya, dengan adanya restrukturisasi bisa menjadi lebih baik. Tapi apakah berlaku di perusahaan lain? Kan bisa jadi di perusahaan lain malah tidak berlaku seperti itu, ya. Restrukturisasinya bukan malah lebih lebih baik, mungkin malah lebih memperparah keadaan misalnya seperti itu. Nah itu artinya tidak berlaku umum. Ya itu salah satu kelemahan kalau menggunakan studi kasus. Kemudian kecenderungannya mengarah kepada subjektivitas, ya. Subjektivitas tadi misalnya hanya mengarah kepada tadi perusahaan yang Anda teliti atau studi tadi, ya, perusahaan menjadi tempat studi. Nah itu bagian dari sifatnya subjektivitas, ya. Kesimpulan yang diambil tidak boleh dianggap sebagai suatu kesimpulan yang menyeluruh. Ya tadi contohnya kasus corona, apakah kasus corona penyebarannya seperti itu bisa berlaku untuk misalnya penyakit yang lain, misalnya penyakit jantung atau penyakit seperti paru-paru dan seterusnya. Nah itu kan berbeda lagi penanganannya, ya. Jadi kesimpulannya hanya bersifat untuk kasus tertentu saja, ya. Kasus yang lain tidak bisa dianggap sebagai kasus yang sama, gitu, ya. Contohnya adalah seperti ini, ya, masalah budaya penggunaan software bajakan, ya, tentunya mengambil kasus di Kota Malang. Nah penelitian seperti ini mungkin hanya bisa di Kota Malang aja, ya, bagaimana di sana terjadi penggunaan software bajakan, ya. Tapi di tempat lain mungkin tidak bisa. Misalnya Anda melakukan kuesioner atau melakukan penelitian dengan melakukan kunjungan atau observasi, ya, untuk di daerah Malang mungkin nilainya seperti itu hasil penelitiannya, tapi di daerah lain mungkin berbeda lagi, ya. Jadi pengamatannya masih berdasarkan per wilayah atau per daerah atau subjek tadi yang kita teliti. Kemudian dengan metode survei tadi, selain studi kasus ada survei, ya. Nah survei digunakan untuk mengukur gejala-gejala yang ada tanpa menyelidiki kenapa gejala tersebut ada, ya, sehingga tidak perlu memperhitungkan hubungan antara variabel, karena hanya menggunakan data yang ada untuk pemecahan masalah daripada menguji hipotesisnya, ya. Jadi ini kalau survei itu lebih bersifat Anda sudah sudah boleh dibilang kurang lebih hipotesisnya nih akan seperti ini, ya. Jadi udah di awal udah memprediksi, ya, memprediksi akan kejadiannya seperti ini. Jadi kita waktu membuat pertanyaan-pertanyaan survei pasti kita udah merancang bahwa nanti kurang lebih jawabannya akan kecenderungannya seperti ini. Nah itu namanya metode survei.
Kemudian manfaat dari survei adalah membantu dalam membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, ya, sehingga untuk pelaksanaan survei evaluasi juga bisa kita tentukan dari tadi pertanyaan-pertanyaan di survei. Ya, manfaat lain adalah dapat dilakukan dengan cara sensus maupun sampling terhadap hal nyata dan tidak nyata. Ya, jadi kita berusaha, kalau survei itu kan ada beberapa, nanti di pertemuan berikutnya ya, saya akan jelaskan tentang metode-metode dari survei atau sampling. Ya, yang jelas di survei salah satunya adalah dilakukan dengan cara sensus maupun sampling terhadap baik yang nyata maupun tidak nyata. Contoh, ya, jika seorang peneliti ingin mengadakan survei pada mahasiswa jurusan IT, ya, untuk mengetahui kenapa mereka mengambil jurusan tersebut, ya, itu kan sifatnya nyata ya, karena kan sudah terjadi, ya, sudah terjadi. Mahasiswa IT ditanya dulu alasan memilih IT apa sih? Nah, itu artinya apa? Bahwa surveinya ini sebenarnya ingin melihat sebab akibatnya kenapa Anda kuliah di IT, ya. Kemudian bisa juga survei dilakukan mengambil sampel dari persentase mahasiswa IT di suatu kota, ya, misalnya bukan hanya di kampus kita nih, misalnya kita melakukan cari kampus-kampus IT lagi yang lain, ya. Contoh kampus IT yang lain seperti apa? Ya, contoh kampus lain adalah misalnya di sini ada beberapa kampus IT di daerah Bekasi. Ya, kita sebarkan misalnya setiap kampus kita kirim kuesioner sebanyak 50, ya, 50 kuesioner untuk kampus A. Terus kampus B 50 lagi 50, kurang lebih kita misalnya punya 10 kampus IT yang basisnya ada jurusan IT, kita tanya tuh. Nah, itu juga bisa bagi kita melakukan seperti itu ya. Jadi berdasarkan persentase tertentu dari suatu kota, ya, atau daerah. Kemudian berikutnya adalah riset pengembangan. Nah, ini berguna untuk memperoleh informasi tentang suatu objek dalam waktu tertentu. Ada dua cara nih dalam melakukan pengembangan. Yang pertama, longitudinal dan cross sectional. Nah, metode longitudinal ini mempelajari tentang sampel peserta pada jangka waktu yang panjang. Namanya udah long ya, long itu kan yang panjang ya. Longitudinal berarti rentang waktunya sangat panjang. Ya, misalnya kita ingin melihat pengaruh ya, pengaruh pekerjaan. Kita ambil contoh misalnya sampelnya ada di daerah nelayan. Nelayan ini kan pasti kerjaannya adalah sudah lama, ya, seorang nelayan pasti udah lama, nggak mungkin baru 2 tahun dia udah langsung jadi nelayan, pasti kan sudah bisa jadi dari turunan-turunan dari nelayan. Kemudian kita ingin mencari apa sih yang sering diderita oleh nelayan, penyakit apa yang sering diderita oleh seorang nelayan. Nah, itu artinya apa? Kita melakukan sampel peserta dari kurun waktu yang panjang, iya kan? Misalnya sakit, kalau sakit kan nggak mungkin kan sakit dalam waktu sehari langsung sakit. Apa ternyata? Oh, misalnya ditemukan di daerah nelayan, di daerah tertentu, misalnya daerah mana gitu ya, kita ambil contoh daerah A misalnya, ya. Nah, nelayan itu cenderung penyakitnya misalnya memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi, ya. Karena kenapa? Mungkin terlalu banyak konsumsi, misalnya konsumsi ikan laut atau seafood atau apa kayak gitu ya. Atau penyakit apa lagi? Ya, misalnya penyakit gula atau apa. Nah, itu bagian dari kita mempelajari sampel untuk waktu yang lama. Kan kalau penyakit-penyakit seperti itu nggak mungkin kan orang dalam waktu sehari langsung sudah terkena penyakit gula. Karena kan penyakit gula salah satunya kan itu setelah mengalami penumpukan di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa dikatakan Anda diabetes karena sudah terlalu lama mengkonsumsi, ya, sehingga kelebihan zat gulanya atau seperti apa. Begitu juga dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi, ya, itu kan nggak mungkin dalam waktu Anda makan ikan, pagi ini makan ikan, siang makan ikan terus langsung jadi hipertensi, kan enggak, pasti ada penyebabnya dari awal. Nah, itu kita misalnya pengen tahu
melakukan survei seperti itu, namanya metode longitudinal. Kemudian metode cross seksional. Nah, cross seksional misalnya mempelajari sampel dari berbagai strata pada waktu bersamaan, ya. Jadi kita ingin misalnya melihat nih, ya, apa sih penyebab mahasiswa itu tepat waktu, ya. Apa yang menyebabkan mahasiswa itu bisa kuliah tepat waktu? Misalnya apa? Ya, salah satunya kan pasti ada apa? Ada perbedaan, ya. Yang tepat waktu ini apa? Kelas karyawan atau kelas reguler? Ya, kemudian dulu bener nggak dia asalnya dari SMA atau SMK? Kalau di IT misalnya, oh jurusan IT, ternyata yang banyak lulus tepat waktu itu adalah anak-anak atau mahasiswa dari dulu SMA-nya adalah misalnya SMK. Ya, jadi waktu sekolah di menengah atasnya dia SMK misalnya, seperti itu. Ternyata dia tepat waktu, ya. Tapi selain itu apa lagi? Oh, selain itu biasanya mereka adalah yang tidak bekerja, ya, atau kebalikannya, justru mahasiswa yang pekerja, yang kelas karyawan lebih cepat waktu, misalnya begitu. Kemudian apa lagi? Oh, IPK, biasanya IPK di semester 4, kalau IPK di semester 4 nya udah di atas 3, itu cenderung tepat waktu, ya. Akhirnya apa? Jadi Anda mengambil beberapa sampel berdasarkan strata-strata jenjang-jenjang tadi, ya, tapi untuk waktu yang sama semuanya. Nah, itu namanya cross seksional, ya. Jadi udah bisa dibedakan, ya, antara metode longitudinal dan cross seksional. Kemudian yang berikutnya adalah riset lanjutan. Nah, riset lanjutan misalnya kita meneliti suatu penelitian, terus berhenti karena mungkin waktunya sudah pada saat itu sudah cukup, ya. Kemudian ada peneliti berikutnya, misalnya yang meneruskannya, ya, karena dia melihat kayaknya kondisinya ini akan berkepanjangan. Nah, dilakukanlah penelitian kelanjutan. Nah, itu namanya penelitian. Dia ingin tahu nih perkembangan berikutnya seperti apa, ya. Misalnya tadi nih, kalau di IT Anda ingin melihat kinerja, ya, Anda melakukan penelitian berupa apa? Saya mau implementasi absen, Pak. Di kantor ini absennya masih manual. Saya akan lakukan penelitian berupa awalnya adalah implementasi mesin absen dengan Finger, ya. Kemudian diharapkan dengan penerapan Finger absensi ini, kinerja atau kehadiran karyawan menjadi lebih baik, ya, lebih disiplin, begitu. Tapi ketika Anda melakukan survei seperti itu misalnya hanya 1 bulan, karena mungkin terkendala dengan waktu dan biaya, Anda berhenti, ya. Berikutnya ada peneliti berikutnya lagi nih, junior Anda nih misalnya, ya, teman-teman punya adik kelas, terus dia meneliti lagi, ini yakin nggak nih di kantor ini akibat dari finger scan, ya, absen yang finger, mereka kerja lebih baik. Akhirnya apa? Dilakukan penelitian berikutnya lagi. Dia ingin mengetahui seberapa besar persentase disiplinnya, ya. Kalau yang kemarin hanya mungkin tingkat disiplinnya naik, terjadi kenaikan sebesar 70%. Nah, setelah 1 tahun 2 tahun bisa naik lagi nggak, misalnya jadi 98% tingkat disiplinnya. Itu kan kita namanya riset kelanjutan, ya. Riset dokumen, ya, penelitian yang meliputi pengumpulan data dan informasi melalui pengujian arsip dan dokumen, ya. Ini biasanya kita menggunakan literatur, ya, biasanya riset dengan metode studi literatur, ya. Kalau di ilmu matematika mungkin ada, ya, kita ada rumus nih, ada rumus matematika, formulasinya, terus kita kembangkan lagi dari rumus tersebut untuk mengatasi misalnya satu kasus lagi, ya. Atau dari ilmu fisika, ya, di ilmu fisika ada misalnya rumus rumus Newton, ya, ada Newton 1, Newton 2, Newton 3. Nah, rumus itu dikembangkan lagi, ya, menjadi apa? Misalnya rumus tentang koefisien gesekan, ya, tentang pergerakan kelembaban, misalnya seperti
seperti itu ya, bagaimana benda bergerak. Nah itu namanya riset dokumen. Karena kenapa? Itu belajar dari dokumen-dokumen sebelumnya, dari data-data sebelumnya. Jadi arsip yang ada itu atau formulasi rumus yang ada kita lakukan penelitian. Nah ya seperti itu ya. Berikutnya adalah riset kecenderungan. Nah ini penelitian bertujuan untuk melihat kondisi yang akan datang ya, jadi forecastingnya ya. Misalnya sekarang ini kita sudah keluar dari corona misalnya seperti itu ya, Indonesia sudah menyatakan bebas dari corona ya. Apakah kecenderungannya akan terjadi peningkatan dari sisi nilai ekonominya, misalnya mulai meningkat tingkat pekerja yang selama ini nganggur, mungkin sekarang udah mulai banyak yang bekerja kembali. Terus perekonomian Indonesia sudah makin stabil. Nah itu artinya apa? Kita akan memprediksi ke depan seperti apa ya, bagaimana dengan pariwisata, bagaimana dengan olahraga ya, bagaimana dengan bursa efek Jakartanya seperti apa. Nah itu bagian dari kita meneliti dengan cara kecenderungan ke depannya seperti apa, proyeksinya akan seperti apa ya. Bisa kalau ini akan lebih baik jika kita menggunakan jangka pendek ya, lebih reliable. Misalnya untuk waktu setahun ini kemungkinan akan terjadi peningkatan atau pertumbuhan ekonomi misalnya sebesar 25%. Tahun depan lagi akan terjadi peningkatan, mungkin akan mencapai 50% dan seterusnya misalnya begitu. Nah itu artinya kita mulai memprediksi ya laju pertumbuhan ekonomi kita akan seperti apa setelah keluar dari corona. Yang berikutnya adalah riset korelasi. Nah riset korelasi artinya apa? Kita menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang berbeda dalam suatu populasi ya. Misalnya kita ingin melihat apa hubungannya misalnya di suatu daerah ya diadakan suatu lomba tentang pemilihan murid teladan. Nah murid teladan ini diteliti apa yang menyebabkan kandidat-kandidat dari tiap SD, misalnya dari suatu kota SD itu ada sampai misalnya ada 100 SD dalam suatu kota, 100 SD. Nah 100 SD ini kandidatnya dikirim nih calon siswa teladannya ada berapa, misalnya ada 2 atau 3 per SD ya. Dari situ dicari lagi, kemudian diteliti ya apa yang menyebabkan mereka jadi siswa teladan. Apakah karena orang tuanya, dalam hal ini misalnya ibu ya, ibunya rata-rata yang siswa teladan adalah ibunya yang di rumah ya, bapaknya bekerja, ibunya di rumah, sehingga ibunya ada waktu untuk mengajarkan anak-anak tersebut sehingga dia bisa menjadi siswa teladan. Atau lain lagi misalnya, yang siswa teladan ini rata-rata bapak ibunya kerja tetapi anaknya dikursuskan atau ikut bimbel. Nah sehingga bisa menjadi nilainya tinggi sehingga dia menjadi siswa teladan atau siswa terbaik. Nah itu artinya kita apa? Mencari korelasi ya. Bener nggak sih siswa teladan atau siswa berprestasi ini karena dia ikut bimbel? Bener nggak sih mereka ini jadi siswa teladan atau siswa terbaik karena orang tuanya, dalam hal ini ibu kandungnya, lebih banyak di rumah meluangkan waktu untuk belajar ya? Bener nggak sih siswa teladan atau berprestasi ini karena mereka sehari belajar 3 jam, jadi selain belajar di sekolah dia ada waktu untuk belajar 3 jam lagi di rumah, baik itu otodidak atau didampingi orang tua ya, seperti itu. Nah ini bagian dari namanya riset korelasi, kita mencari hubungan ya. Yang ketiga adalah metode eksperimen. Nah tadi eksperimen, kalau tadi kan ada studi kasus ya, nah sekarang kita masuk metodenya eksperimen. Nah merupakan langkah-langkah lengkap yang diambil sebelum eksperimen dilakukan agar data yang semestinya diperlukan dapat diperoleh sehingga analisis akan menjadi objektif ya. Jadi kalau Anda misalnya saya mau meneliti tentang
tadi mahasiswa IT, ya, apa sih alasan mereka memilih jurusan IT? Ya, kalau metode eksperimen berarti Anda harus cari apa? Kampus yang memang basisnya adalah IT. Ya, jangan kampus yang basisnya umum ya, tapi IT-nya sedikit. Nah, nanti malah jadi kurang valid ya, hasilnya misalnya. Nah, ini metode eksperimen. Ya, variabel bebas dijadikan sebagai variabel eksperimen yang merupakan variabel penyebab atau variabel pengakuan yang karakteristiknya diyakini dapat menghasilkan perbedaan. Ya, jadi eksperimen itu kita bisa melakukan kalau di ilmu kimia atau ilmu biologi ya, misalnya begitu ya. Itu kita kan kadang sering mencoba-coba ya. Ada satu variabel bebas ya, kita pengen tahu sih apa sih penyebabnya, yang benar nih apa sih penyebabnya ya. Contohnya bagaimana? Contohnya saya adalah, Pak, saya ingin meneliti ya tentang pengaruh ya alkohol terhadap satu jenis tanaman ini. Ya, tanaman, misalnya tanaman apa ya? Saya pengen bikin tanaman ini misalnya tanaman tebu. Ya, tebu, tahu tebu kan? Tebu itu yang biasa jadi bahan gula misalnya. Saya bereksperimen. Bisa nggak tanaman tebu itu kita suntikkan sedikit cairan alkohol supaya nanti pohon tebunya begitu sudah jadi ya, begitu sudah jadi tebunya akan menjadi rasanya tuh selain manis tapi agak sedikit bikin mengandung alkohol juga gitu, seperti itu. Nah, itu kan eksperimen yang aneh-aneh tapi mungkin kita bisa coba gitu loh ya. Nah, itu namanya metode eksperimen ya. Atau mencampurkan ya, mencampurkan cairan tertentu dengan cairan yang sudah ada ya, dicoba-coba ya. Atau kalau di binatang misalnya ya, saya ingin mengawinkan antara ikan ya, misalnya ikan koi ya dengan ikan mas ya. Caranya gimana ya? Berarti kan ikan masnya itu diambil sel telurnya, terus yang lakinya dari ikan koi ya, nanti dimasukkan ke rahimnya ikan mas misalnya, atau ditaruh di ikan yang lain misalnya, seperti itu. Diharapkan apa? Nanti bentuknya adalah gede ya, seperti ikan mas, bentuknya lebar tapi dia menyerupai warna-warna ikan koi ya. Warna ikan koi kan misalnya bagus. Nah, itu namanya metode eksperimen ya. Jadi kita bisa menggunakan variabel bebas ya untuk mencari penyebabnya, apa sih yang menyebabkan ikan ini menjadi bentuknya seperti ini. Nah, ya, itu namanya metode eksperimen. Masih coba-coba lah misalnya seperti itu. Nah, variabelnya misalnya menggunakan variabel terikat atau variabel akibat ya dari penelitian ya. Prinsip dasar dalam riset ini adalah replikasi, randomisasi, dan kontrol lokal. Replikasi tadi ya, contohnya adalah kita pengen ikan nih ya. Ikannya tadi saya kawinkan antara ikan mas dengan ikan koi ya, nanti kan seperti apa sih hasilnya ya. Atau dengan cara random ya, semua ikan dicemplungin, dijadiin satu dalam satu kolam. Ikan koi, ikan pomat, ikan ikan mas, ikan nila dijadikan satu ya. Nanti dari situ diambil lah ya, kemungkinan akan seperti apa bentuknya ya. Replikasi misalnya mengulang eksperimen agar menghasilkan taksiran yang lebih baik ya. Jadi tadi ya, kita udah punya ikan ya, ikan koi dan ikan mas, kemudian kita campurkan nih ya. Diharapkan kita akan mendapatkan yang apa? Jadi ikan mas ya, bentuknya lebar tapi warnanya akan cantik seperti ikan koi ya. Atau dengan metode acak seperti ini ya. Kontrol lokal misalnya langkah-langkah yang terbentuk penyeimbangan, pengkotakan atau pemblokan, pengelompokan unit eksperimen yang diperlukan ya. Jadi kita udah mulai mengelompokkan nih jenis-jenis ikannya dulu ya. Atau kita kita buat kotak-kotak ya, daerah-daerah
itu tadi kolam-kolamnya udah kita tentukan. Ya, ini kolam misalnya saya ngawinkan antara kolam ikan mas sama kolam ikan koi jadi satu. Terus di sebelah sananya lagi kolam ikan koi sama ikan nila. Ya, digabung lagi berikutnya ikan nila dicampur sama ikan mas. Di sampingnya lagi ikan pomat dicampur sama ikan mas. Nanti akan seperti apa? Itu namanya kontrol lokal. Nanti di mana yang paling bagus hasilnya? Nah, seperti itu. Variabel bebas. Nah, definisi variabel bebas adalah variabel yang dapat dimanipulasi. Ya, semua variabel dalam penelitian adalah konstan kecuali variabel terikat. Ya, kabel terikat itu sebenarnya variabel yang sudah jadi kesatuan di situ. Ya, kita udah nggak bisa ganti-ganti, namanya variabel terikat. Ya, contoh dilakukan eksperimen untuk apakah bekerja sambil mendengar musik mempengaruhi kinerja ya bagi seseorang. Nah, contohnya seperti itu. Ya, kalau misalnya benar nggak sih kalau orang kerja sambil mendengarkan musik itu akan mempengaruhi kinerja orang? Kinerja seperti apa? Dia makin produktif apa makin males? Hasilnya apakah lebih tepat, lebih cepat, ya, atau terjadi malah banyak errornya seperti itu. Nah, itu bagian dari contoh dari eksperimen. Ada settingan dalam dua kondisi. Yang pertama, kerja dengan mendengarkan musik adalah sebagai variabel bebas. Kerja tanpa mendengarkan musik adalah variabel kontrolnya. Kalau kerja kan yang bener nggak pakai musik ya, gitu kan? Kalau kita kerja kan supaya fokus kan nggak pakai musik. Berarti kan kerja tanpa musik itu adalah variabel kontrol. Artinya itu adalah yang udah yang udah pasti kita jadikan acuan yang benar. Ya, sementara variabel bebasnya adalah boleh kerja tapi sambil mendengarkan musik. Nah, itu artinya bisa jadi orang kerja misalnya sambil selain mendengarkan musik dia misalnya sambil nonton film, ya, atau sambil bekerja sambil nonton bola misalnya seperti itu. Nah, itu namanya variabel bebas karena bisa diganti-ganti. Sementara variabel terikatnya adalah kemampuan kerjanya misalnya lebih bersifat subjek. Ya, diasumsikan bahwa kemampuan kerja suatu kelompok subjek adalah sama. Ya, jadi variabel terikatnya adalah orang yang dilakukan penelitiannya adalah orang yang sama. Contohnya misalnya saya ini adalah variabel terikat. Nanti begitu saya mau lihat kondisi saya, karena saya kan mau dinilai ya, karena saya mau dinilai berarti saya sebagai variabel yang terikat. Variabel bebasnya apa? Saya coba mendengarkan musik. Nanti naik nggak tuh kinerja saya? Ya, bagaimana kalau saya tanpa mendengarkan musik? Kinerja saya naik apa turun? Nah, itu namanya variabel kontrol. Nah, itu namanya kita bisa bedakan variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Bedanya seperti itu. Nah, hipotesis. Nah, mungkin teman-teman sering ini nih ya mendengar istilah hipotesis atau hipotesa seperti itu ya. Kinerja seseorang yang bekerja sambil mendengar musik akan lebih baik dibandingkan yang tidak mendengarkan musik. Hal ini sama efektifnya untuk orang yang berumur 25 tahun ke bawah maupun yang 25 tahun ke atas. Nah, misalnya itu tuh. Hipotesisnya adalah kita memprediksi atau kita punya cita-cita ya bahwa orang yang mendengarkan musik baik itu yang umur 25 maupun di bawah 25 pasti kinerja akan lebih baik yang mendengarkan musik dibanding yang tidak. Ya. Oke, ini kita skip aja ya misalnya seperti ini. Nah, dari misalnya kita buat tabel seperti ini ya. Dibuat kelompok subjek penelitian. Ada kelompok 1 yang kerja dengan musik, ada kelompok 2 kerja tanpa musik. Ya, pekerja umur 25 dan satu lagi di bawah di atas 25 ya. Kita buat ini. Kita pengen tahu hipotesis kita benar nggak tuh? Nah, kesetaraan antara kelompok pekerja yang berumur 25 dan di atas 25
dicapai lewat penelitian secara random. Subjek penelitian berdasarkan pengalaman umur. Jadi di satu kantor kita belah jadi dua, ya. Di bawah 25 kumpul, di atas 25 dikumpul, dibedain. Ya, kesetaraan kelompok diperlakukan dicapai lewat randomisasi, ya, penempatan subjek ke dalam masing-masing kelompok perlakuan, ya. Kemudian dari situ, ya, apabila setelah eksperimen ternyata terdapat perbedaan hasil kinerja seseorang, maka dapat dikatakan bahwa perbedaan tersebut memang diakibatkan perbedaan perlakuan yang diterima. Ya, dari eksperimen tadi langsung dibuat, ya, benar nggak sih kinerja seseorang tadi dihasilkan dari akibat kita membedakan umur tadi, ya. Benar nggak, misalnya orang yang umur 25 itu, ya, kita pas baginya di angka 25, kan bisa aja dibagi di bawah 30 dan di atas 30, atau di bawah 40 sama di atas 40. Nah, itu namanya kita melakukan eksperimen, ya, pembagian misalnya dari kelompok umur. Atau bisa jadi kita baginya berdasarkan apa? Gender, wanita dan pria. Bisa juga, misalnya kalau wanita bekerja lebih senang dengar musik, kalau pria tidak suka mendengar musik. Nah, itu juga kan kita harus bisa lihat perbedaannya, ya kan. Oke, yang keempat adalah metode kausal komparatif, ya, atau ex post facto, ya, atau setelah kejadian. Nah, ya, penelitian dilakukan untuk menentukan sebab akibat, ya. Dalam penelitian pada mulanya mengambil akibat dan kemudian mencoba untuk menemukan sebabnya. Kebalikan dari eksperimen, pada umumnya menciptakan sebab, kemudian secara sengaja membuat kelompok perbedaan dan selanjutnya mengambil akibat perbedaan itu pada variabel terikat. Nah, di sini kita ingin meneliti apa yang sudah terjadi, ya. Misalnya saya mau meneliti nih, ya, apakah mobil dengan kecepatan 100 km per jam di jalan tol, ya, paling banyak mengalami kecelakaan. Atau hipotesis saya malah salah, ternyata tidak semua orang yang laju dengan kecepatan 100 itu mengalami masalah di kecelakaan di tol, ya. Malah kebalikan, justru paling banyak adalah yang di bawah 100 km per jam. Kenapa di bawah seperti itu malah banyak masalah misalnya, atau banyak kecelakaan? Mungkin karena beban berat mobil ternyata besar sehingga mobil tidak terlalu laju, ya. Karena tidak laju menyebabkan mungkin terjadinya apa? Pecah ban, ya kan, sehingga mobil banyak. Apa penyebab kecelakaan di tol? Ternyata bukan kecelakaan, penyebab di tol itu mungkin kecelakaannya bukan paling banyak adalah dari kecepatan yang tinggi. Tapi karena apa? Mungkin karena human error, mengantuk, ya, artinya dia nyupir dalam kondisi lelah, ya. Atau penyebab lain, ternyata jalanannya yang tidak bagus, jalan tolnya. Nah, itu juga bagian kita melihat setelah kejadian, ya. Artinya dari semua jumlah kecelakaan, ya, misalnya dalam tahun ini, tahun 2021, ya, tahun lalu misalnya 2021 ditarik tuh semua data kecelakaan di tol, kemudian di breakdown, ya, dipetikin satu-satu apa penyebabnya. Oh, ini ada penyebabnya karena kecepatan. Oh, ini penyebabnya karena orangnya ngantuk, tidur, atau mabuk, ya, human error. Nah, mabuk misalnya karena kondisi mabuk, atau menggunakan handphone, ya, sambil nyupir tapi pakai handphone. Atau karena tadi, ya, kelebihan muatan, ya, atau tadi misalnya jalannya berlobang atau bergelombang. Nah, itu dibuat namanya metode kausal komparatif, ya. Kita melihat dari yang sebelumnya itu apa penyebabnya mereka terjadi kecelakaan. Nah, ini perbedaannya kausal komparatif dengan eksperimen, ya. Dalam penelitian kausal komparatif pada mulanya mengawali akibat dan kemudian mencoba untuk menemukan sebabnya, ya. Jadi akibat kecelakaan, apa sebabnya kecelakaan, itu namanya kausal komparatif.
kebalikan dari eksperimen yang pada mulanya menciptakan sebab. Jadi kalau di eksperimen justru kita nyoba-nyoba. Ya, kita ambil contoh misalnya tadi ya, saya mau nyoba ikan koi dengan ikan mas. Nanti anaknya akan seperti apa? Namanya coba-coba. Ya. Kemudian secara sengaja membuat kelompok perbedaan selanjutnya yang mengamati terhadap perbedaan tersebut ya pada variabel terikat. Jadi bedanya seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Tadi saya menggunakan contoh yang berbeda karena banyak sekali sebenarnya contoh-contoh yang bisa kita ambil, mana contoh dari penelitian komparatif dan mana penelitian dari eksperimen. Oke, ini contoh dari eksperimen ya. Tadi saya sudah beberapa ambil contoh juga. Nah, yang berikutnya adalah metode partisipatory ya. Partisipatory adalah riset yang menyangkut kehidupan manusia. Riset metode partisipatory adalah memiliki implikasi ideologi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, melibatkan semua partisipan yang terlibat dalam riset ya. Partisipator misalnya saya pengen melihat ini apa sih pengaruhnya pelajaran PPKN jika ditiadakan. Kan kita kalau di sekolah tuh ada mata pelajaran PPKN, atau kalau di perkuliahan namanya Pancasila atau kewiraan bela negara, kan seperti itu ya. Nah, terus kita pengen lihat nih ya, dulu tidak ada ya mata kuliah seperti kewiraan ya, banyak yang dihapus. Terus beberapa tahun terakhir ini ada lagi. Nah, kita pengen lihat ya, apakah ada implikasinya sih terhadap cinta tanah air, cinta pada NKRI. Nah, itu implikasi ya. Dari situ kita bisa lihat, oh ternyata ya, kalau kita menghilangkan mata pelajaran PPKN, kewiraan atau bela negara misalnya seperti itu, dampaknya adalah mental dari bangsa atau mental dari pemuda atau siswa ya, ternyata kurang mencintai terhadap NKRI ya, rasa nasionalismenya berkurang seperti itu ya, dan seterusnya ya, misalnya seperti itu. Nah, itu bagian dari kita memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Atau contoh lain ya, kita ingin meneliti tentang pendapat mahasiswa tentang pemerintah, peraturan pemerintah tentang pembajakan hak cipta ya. Jadi kita ingin melakukan dulu kan sempat beredar orang menggunakan CD-CD bajakan ya, software bajakan ya enggak, terus dikeluarkanlah peraturannya. Begitu dikeluarkan, banyak orang-orang yang ditangkap karena kerjaannya cuma menggandakan software, kerjaannya hanya menggandakan VCD, kaset dan lain-lain. Nah, apakah setelah dikeluarkan peraturan tersebut terjadi penurunan angka pembajakan ya? Artinya apa? Oh, ternyata sekarang CD bajakan sudah tidak ada. Sekarang ulah mulai beredar CD-CD original ya, harganya dulu mahal, sekarang lebih murah. Karena supaya apa? Supaya orang nggak ngebajak. Jadi harga-harga original yang mahal dulu sekarang jauh lebih murah. Karena kenapa? Kalau mahal, orang jadi cenderung membajak. Tapi kalau harga originalnya tidak terlalu mahal, dalam hal ini mungkin bisa dicapai, dijangkau oleh orang-orang, akhirnya kan orang malas ngebajak ya, karena harganya misalnya dulu sempat itu CD original sampai 100.000, 60.000, sementara CD bajakan harganya cuma 10.000, kan orang jadi mendingan beli yang 10.000 kan. Tapi begitu yang original turunkan menjadi 25.000 ya, orang-orang jadi cenderung ngapain beli bajakan 10.000, saya yang original sekarang 25.000 udah dapat, misalnya seperti itu. Orang jadi membeli yang original. Nah, itu apakah pengaruh dari peraturan pemerintah? Nah, itu bagian dari riset tadi ya, partisipatory. Nah, berikutnya saya akan sampaikan beberapa contoh judul skripsi ya, skripsi dari mahasiswa.
Nah, ini ada contoh-contoh judul skripsi ya. Atau ini ada juga. Jadi kalau teman-teman sering melihat ya, nanti teman-teman jadi terbiasa akan mendapatkan judul skripsi itu seperti apa sih ya. Ini kita ambil contoh misalnya seperti ini nih ya, ada sistem informasi ya, payroll pada UPT Balai Jasa Manggarai ya, prediksi kelulusan mahasiswa dengan menggunakan metode algoritma C45 ya. Ada sistem pendukung keputusan ya, pemilihan jurusan MSK Mandala Hayu Bekasi menggunakan metode simple additive whitening ya, dan sebagainya. Ada banyak sebenarnya. Nah, teman-teman ini sebenarnya kalau pengen ngelihat judul-judul ini bisa ke perpustakaan di kampus kita ya. Ini banyak sekali judul-judul banyak seperti ini ya. Nanti saya akan share di WA group ya, di WA group judul-judul skripsi yang mungkin bisa jadi teman-teman bisa buat jadi mengetahui bagaimana sih membuat judul skripsi ya, metode apa aja sih yang biasanya dipakai ya. Contohnya nih, penentuan mustahik pada zakat profesi Basnas Kota Bekasi menggunakan metode algoritma C45 berdasarkan particle swarm optimization ya, atau penerapan metode TOPSIS dalam pengambil keputusan pemilihan provider hosting VPS dan seterusnya. Jadi sebenarnya judul-judul skripsi kalau kita modifikasi ya, kita sebenarnya bisa kok mendapatkan judul skripsi yang bisa kita kerjakan ya. Jangan kita berpikirnya wah berat nih, wah ini susah nih. Nah, kalau kayak gitu kita nggak akan maju-maju. Coba dibaca ya, semakin teman-teman banyak membaca, semakin teman-teman baca banyak memperhatikan judul-judul skripsi ini, teman-teman nanti dapat ide. Teman-teman akan tahu ya, skripsi apa yang dibolehkan, skripsi apa yang tidak boleh ya, apa sih ya metode yang sering dipakai ya, bagaimana dalam membuat membuat judul supaya kelihatan menarik. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan contoh-contoh jurusan sistem informasi atau TI ya yang saya share di sini. Nanti saya japri semuanya ya ke teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan dipersilakan ya.